Lagi ya dengan saya Rifai Imron ya. Saya di sini akan berbagi nih cara merawat cross join yang benar ya, atau tanda-tandanya cross join itu udah rusak ya. Cross join itu letaknya di mana nih? Di mana sih ini gambarnya nih ya. Jadi dia sebagai perantara untuk mengantarkan torsi ya. Nih, ke kardan ini bentuknya begini. Ini seperti ini. Nah, kita akan pakai ini namanya grease gun ya untuk melumasi cross joinnya, karena kalau kita keenakan pakai biasanya kita lupa pakai aja, nggak pernah kita nggak pernah kita rawat ya. Ini saya beli online grease gunnya, harganya sekitar 100 ribuan ya. Nah, ini kita buka aja. Lihat tanda-tandanya cross join rusak biasanya kalau kita buat maju pertama biasanya ada kayak bunyi besi beradu, atau buat kita mundur ya. Biasanya kita habis berhenti terus kita baru mau jalan, itu baru lepas kopling dikit, itu biasanya tuh ada suara kayak besi beradu. Itu tanda-tandanya rusak ya, karena jarang sekali dikasih pelumas biasanya ya. Ini grease gunnya modelnya seperti ini lupa nih berapa cc ya. Ini tuasnya untuk memompa grease-nya. Nih, ini harganya murah 100 ribuan ya. Nah, ini nanti grease-nya dari sini kita buka dari sini, langsung diisi dari depan ya, dari arah depan. Ini bisa kita tarik ke belakang nih, isinya ntar dari sini kita tarik aja ke belakangnya, terus kita isi grease-nya ya. Bisa pakai EP0 atau EP1 EP2 grease-nya. Ini nanti kalau udah terisi ini balikin aja ke depan, dipuntir begini, terus kita tutup lagi dari depannya ya. Puternya sama ke kanan. Biasanya jarang sekali orang tuh ngerawat yang namanya, apalagi orang awam kayak saya tuh jarang sekali ngerawat cross join. Biasanya tahu-taunya nanti udah oblak, kalau maju bunyi cetek, kalau mundur juga bunyi cetek biasanya gitu ya. Ini selanya kita pasang sini ya, murah nih harganya 10.000 tapi bermanfaat. Kita pasang yang kenceng ya, kita pakai kunci bisa lah, pakai tang bisa ya. Ini harus kenceng karena nanti keluar dari sini. Nah, ini nanti untuk ke nozzle atau nepelnya itulah yang ada di cross joinnya ya. Nah, ini alatnya seperti ini. Kita nanti langsung aja eksekusi ya. Ini untuk memompa grease-nya biar keluar. Oke, kita langsung aja. Ini jenis grease-nya, ini ada EP2 itu rada kental. Intinya kalau EP0 lebih cair, EP1 lebih rada kental, EP2 lebih kental kayak gitu. Cuman di sini saya pakai EP0 ya. Kita nyoba yang paling cair. Pertama-tama kita dongkrak dulu roda sebelah kanan atau kiri ya, biar nanti gardanya bisa kita puter, cross joinnya bisa kita puter ya. Oke, kita langsung aja. Nah, ini untuk bagian cross join belakang ini. Ini cross join belakang ya. Nah, kenapa tadi kita dongkrak ini? Tujuannya kita dongkrak yaitu biar ini bisa kita putar begini nih. Nah, biar bisa muter ya. Kita nyari nepel yang buat nembak garisnya ya, biar bisa kita putar juga. Sama kita tes gimana sih ngetes caranya cross join itu masih bener atau enggak. Nah, nanti akan saya kasih tahu ya. Ini nanti dibersihkan dulu nih biar kotorannya enggak ikut masuk ya. Nah, ini putar. Kalau rodanya itu belakang napak ke tanah dua-duanya atau direm tangan, ini enggak akan bisa diputar ya. Nih begini nih. Ini cara kita mengetahui ya cross join ini masih bagus atau enggak sih. Kan kadang kalau orang awam kayak saya kan nggak tahu. Ini makanya akan tip yaitu caranya dipukul gini. Nah, kalau kita pukul di sini nggak ada kayak bunyi besi beradu, berarti ini masih bagus cross joinnya. Tapi kalau kita pukul nih satu-satu, kita pukul begini, kalau ada kayak bunyi besi beradu teng teng kayak gitu, itu berarti dia udah aus ya, atau udah rusak ya. Lebih baik kita ganti karena ini ya, krusial ya.
untuk meneruskan torsi dari mesin ke gardan dan ke roda. Ini masih bagus ini ya, ini di kilometer 80.000 masih bagus. Oke, kita langsung aja ya, kita langsung eksekusi aja. Ini kita bersihkan dulu nih, bersihkan dulu ya, biar kotorannya nggak ikut masuk. Ini pakai kain atau pakai apa. Biasanya sering orang yang nggak tahu kerusakannya, sering pas baru mau ngangkat pertama ada bunyi cetek gitu, kalau mau mundur juga sama bunyi cetek. Biasanya karena udah saking ausnya cross joinnya ya. Kalau di mobil ini mobil Innova Reborn ya, ini ada tiga cross join ya, yang deket sama gardan, sama di tengah, sama yang deket transmisi. Nah oke, kita langsung pasang ya, kita kendorin dulu, kita masukkan, terus kita kencengin lagi. Nah kita kencengin lagi, kalau rasa udah cukup langsung kita pompa. Karena tadi ngisi grease-nya nggak padat ya, ada angin-angin yang ikut masuk ke grease-nya, jadi pompanya harus rada sering, rada banyak. Oke, kita pompa terus ya nyampe grease-nya benar-benar masuk. Ini sebenarnya nggak terlalu keras, cuman karena saya hati-hati. Kita pompa terus sampai udah keluar tuh, udah pada keluar ya lewat sela-sela cross joinnya. Nanti kameranya akan saya deketin nih, ini udah lumayan itu. Regular saya pakainya grease yang EP0 ya, atau grease yang paling cair. Nanti kalau EP1 EP2 tuh rada kentelan. Saya pengen nyoba yang cair ini, yang enggak cair sih ya, Wah, yang lebih lembek lah grease-nya. Nih tuh udah pada keluar ya, grease lamanya juga udah kedorong itu, udah kedorong sama grease yang baru tuh udah kedorong lagi, tuh kedorong lagi ya. Ini udah terlalu banyak ya. Oke, saya rasa cukup, kita lepas ini. Nah ini hasilnya begini ya, setelah kita kasih grease nih seperti ini. Ini saya lakuin rutin setiap 10.000 km saya kasih grease ininya, apa namanya, cross joinnya. Ini untuk yang tengah, pun kita akan tes ya, ini masih bagus atau enggak, yaitu dengan cara dipukul satu-satu. Kalau bunyinya tuh enggak ada bunyi besi beradu, berarti ini masih bagus. Tapi kalau ada bunyi besi beradu, berarti udah aus atau udah jelek ya. Nah ini apa namanya, nozzle atau nempelnya ini ya di sebelah sini ya, nggak kelihatan, tergeser. Nah ini kita bersihkan juga biar kotorannya nggak ikut masuk ke dorong ya, ke dalam cross joinnya. Oke, kita langsung aja bersihkan biar nggak usah nunggu lama. Biasanya untuk cross join gini yang sering paling rusak itu yang dekat transmisi biasanya ya, dekat transmisi biasanya itu cepat banget rusak, atau yang ketiga dari gardan. Ini sekarang yang saya lagi kasih bersihin ini untuk yang tengah. Kita bersihin ya sampai benar-benar bersih, jangan sampai ada kotoran atau pasir nanti ikut masuk. Oke, kalau udah dirasa bersih kita pasang, kita kendorin dulu, kita masukkan. Nah kalau udah, kita pompa terus. Ini tadi udah saya pompa ya, ke skip videonya. Nih udah pada keluar lewat apa itu, lewat sela-sela cross joinnya. Oli yang lama juga udah kedorong ya, lumayan itu. Nih nanti ini yang terakhir nih, yang ketiga tuh dekat transmisi tuh, di ujung situ tuh, di ujung. Nah ujung situ ntar. Ini kita yang tengah dulu nih di sini nih. Nah ini hasil yang tengah setelah dikasih grease ya, pakai grease kan ini. Dan kalau orang awam kayak saya tuh jarang banget yang memperhatiin hal-hal begini, biasanya asal pakai aja.
Nih sekarang kita pindah ke yang ketiga atau yang paling depan yang dekat transmisi nih. Biasanya ini yang paling cepat rusak, biasanya di bagian sini. Kita ketok juga, kalau ada bunyi besi beradu berarti udah rusak. Tapi kalau masih aman, nggak ada bunyi besi beradu, ya insya Allah masih bagus. Ini masih bagus juga nih, udah 80.000 ya, 80.000 kilo ya, karena mungkin karena dipakainya di dalam kota juga ya. Nah ini nozzle atau nempelnya nih yang akan kita pakai untuk masukin grease-nya. Kita bersihkan dulu juga sampai benar-benar bersih ya, soalnya kadang banyak keluhannya kan, itu mobil saya kok kalau buat ngangkat pertama ada bunyi cetek gitu, kalau buat mundur juga sama, kalau habis berhenti lampu merah jalan juga ada bunyi, yaitu cross joint-nya biasanya gitu. Ini kalau udah bersih ini ya, kita siapin, ini kita lap dulu, kita kendorin, kita masukin. Nah kita kencengin lagi, kita putar kencengin. Nah kalau udah kenceng kita langsung tembak ya, tembak pelan-pelan aja, ntar juga kelihatan itu yang kedorong keluarnya ya, pelan-pelan aja. Tuh kelihatan kan, ini udah keisi ya. Nah ini kayaknya udah habis grease lamanya nih, karena didorong grease baru keluarnya grease baru nih. Ini untuk bagian yang ketiga ke depan nih, saya dorong grease pakai isi grease baru pun keluarnya grease baru ini ya. Untung cepet-cepet dikasih grease lagi ini kalau enggak ya bisa aus ya. Per 10.000 lah, per 10.000 dikasih pelumas ya untuk cross jointnya, nyari aman aja nih. Biasanya bener-bener sekali lagi jarang yang mau perhatiin ini, tahu-taunya ya nanti udah rontok, udah bunyi kan, cetek. Kita kasih ini berarti masih bagus nih, masih bagus cross jointnya, cuman ini grease lamanya tuh udah tinggal dikit nih yang kedorong dikit ya. Oke ini udah, kita lepas lagi, kita kendorin, kita lepas. Nah kondisinya seperti ini nih ya setelah dikasih grease nih. Ini biarin aja, nggak usah dibuang biar pada hilang sendiri. Oke ya teman-teman ya, semoga sharingnya ini bermanfaat ya. Hal sepele tapi ini krusial ya, karena ini ibaratnya hal utamanya ya, yaitu untuk menurunkan torsi ya dari mesin ke gardan dan ke roda. Ini posisi cross jointnya ada di sini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bantu subscribe ya teman-teman.